Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah sempat dibuka dan rombongan kapal tanker sempat melintas. Harapan internasional untuk mendamaikan Amerika Serikat dan Iran pun meredup. Penutupan lagi Selat Hormuz terjadi karena Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade pada pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Gabungan Militer Iran menyatakan, kendali atas Selat Hormuz kembali di bawah pengelolaan dan pengawasan ketat Angkatan Bersenjata. Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menggambarkan penutupan Selat Hormuz yang diumumkan Teheran sebagai akibat langsung dari perilaku Amerika. روز قرارگاه خاتم الانبیا و نیروهای مسلح ما پیرو تدابیری که دریافت کردن نسبت به در واقع اعمال همون مقرراتی که بر تنگه هرمز از ابتدای جنگ 40 روزه داشتن دوباره اقدام کردن و این ثمره رفتار خود آمریکایی هاست. آمریکایی ها در واقع خودشون باعث میشن که این رفتارها رو شاهد باشه. کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است، هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست. Sinyal keraguan kesepakatan damai akan tercapai juga dilontarkan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengancam pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah berada dalam status siaga tinggi dan siap kembali beroperasi jika diplomasi gagal. Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. Sinyal lain, kesepakatan damai sulit tercapai, yakni Israel yang tak mampu menahan diri menyerang Hizbullah yang menjadi syarat Iran, serta soal program nuklir dan pengayaan uranium Iran. Hingga saat ini belum jelas kapan Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke meja perundingan. Saudara, harapan internasional untuk mendamaikan Amerika Serikat dan Iran meredup usai Selat Hormuz kembali ditutup. Pertanyaannya, apakah perang akan kembali pecah? Kita bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah, Pak Mahfuz Siddiq, dan juga pakar hubungan internasional dari Unpar, Pak Julius Purwadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak Yasir. Saya ke Mas Julius dulu. Kalau kita berhitung nih Mas Julius, gencatan senjata yang sebelumnya disepakati ini habis 3 hari lagi. Dan belum ada kesepakatan untuk kembali melakukan perundingan nih. Anda membacanya seperti apa? Apakah masih ada kemungkinan AS Iran ini akan kembali duduk berdialog atau seperti apa? Karena kita lihat eskalasi di Timur Tengah pun semakin meningkat. Ya, kalau saya melihat detik-detik terakhir ini masih ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kembali ke meja perundingan, tapi kemungkinan kedua adalah berperang besar-besaran, dan itu lebih besar. Mas Yasir, kalau saya melihat sekarang itu kelihatannya ada paradoks ya, ada 2 hal yang bertolak belakang yang terjadi nih beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat dari Gedung Putih, itu kan ada narasi yang dibangun bahwa perang segera berakhir melalui meja perundingan. Dan semua diarahkan menuju Islamabad. Itu narasi yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, faktanya yang kita lihat adalah blokade. Dan kesan saya melihat aksi blokade Amerika Serikat, seolah-olah Amerika Serikat sedang menyiapkan perang yang jauh lebih besar. Nah, pembukaan Selat Hormuz menurut saya itu bagian dari strategi Iran untuk ngetes apakah betul Amerika Serikat berniat baik untuk melanjutkan perundingan di narasi yang pertama. Lalu kemudian dibukalah itu selama beberapa jam, beberapa kapal sempat melewat, begitu. Tapi nyatanya Amerika Serikat tidak membuka blokadenya. Dan cukup buat Iran untuk menyatakan bahwa ternyata tidak ada niat baik dari Amerika Serikat untuk perundingan. Tetapi yang dilakukan Amerika Serikat adalah menyiapkan perang yang besar. Itu bisa dipahami kenapa pemimpin Iran bilang bahwa siap untuk berperang besar. Oke. Begitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan juga ke
ke Mas Mahfud, melihatnya seperti apa? Karena betul, sepertinya perang narasi ini juga terlihat di publik ya, karena Presiden Donald Trump sendiri menyatakan bahwa kita sedang melakukan diskusi ataupun pembicaraan dengan Iran dan hubungan mereka sangat dekat. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, menyatakan bahwa mereka akan siap untuk menyerang Amerika Serikat besar-besaran dengan kekuatan militer laut. Ini yang ingin saya garis bawahi dan ini yang saya ingin minta tanggapan dari Anda. Ya, kalau kita lihat perkembangan dalam beberapa hari terakhir ini, masing-masing pihak, Iran ataupun Amerika Serikat ini kan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sangat ambigu dan bobot ketidakpastiannya sangat tinggi. Bahkan seringkali juga satu pernyataan dengan pernyataan lain itu saling bertolak belakang. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada arah deeskalasi yang pasti. Dan saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Julius bahwa ketika Iran secara sepihak dalam tanda petik membuka Selat Hormuz dalam waktu 1 hari saja, ya kurang lebih 1 hari, ini sebenarnya adalah untuk menguji, untuk mengecek apakah memang ada itikat baik dari Amerika, yaitu dengan membalasnya atau meresponnya dengan menghentikan blokade. Tapi pernyataan Trump yang sangat tegas dan bahkan dikatakan bahwa tidak akan memperpanjang dan bahkan akan ada serangan lanjutan yang lebih besar, inilah yang kemudian disimpulkan oleh Iran bahwa apa yang diduga atau dianalisis banyak kalangan bahwa perjanjian damai ini atau kesepakatan gencatan senjata ini adalah celah waktu yang digunakan untuk melakukan persiapan serangannya lebih besar, ini menjadi kesimpulan dari pihak Iran, sehingga kita bisa kemudian membaca apa arah dari pernyataan Mujtaba Khamenei. Dia akan melakukan serangan balik yang lebih kuat. Jadi memang kalau kita lihat situasi ini, yang akan terjadi dan kemungkinan besar terjadi adalah eskalasi yang lebih masif, yang lebih keras, dan ada celah lain bahwa ketika eskalasi ini kemudian menimbulkan kerugian yang sangat serius bagi suplai minyak atau energi bagi China, maka ada kemungkinan China langsung atau tidak langsung akan lebih terlibat dalam konflik ini. Saya kira kalau kita membaca skenario besarnya, maka sangat mungkin situasi eskalasi ini juga dipakai Amerika untuk memang mengundang masuk China secara langsung dalam konflik ini, walaupun dalam konteks mengamankan supply chain dari Menarik apa yang disampaikan oleh Mas Mahfud ini. Justru negosiasi ini bisa dibaca menjadi celah waktu untuk persiapan baik dari Iran maupun Amerika Serikat sendiri. Kalau tadi Mujtaba Khamenei sendiri menyatakan secara jelas begitu bahwa mereka akan menyerang Amerika Serikat besar-besaran dengan menggunakan kekuatan militer laut. Di sisi lain, kalau Mas Julius sendiri melihatnya seperti apa dari Amerika Serikatnya sendiri? Karena kita lihat ini nampaknya melakukan bahasanya mencicil begitu untuk menaruh pasukannya di area Selat Hormuz dan Timur Tengah. Ya, betul sekali Mas Yasir ya. Dan itu kita jadi curiga, apa motif utama dari gencatan senjata? Gencatan senjata ini maksudnya untuk mengakhiri perang gitu ya, atau menyiapkan perang yang lebih baru gitu. Dan kalau kita lihat gelagatnya beberapa hari ini, kelihatannya justru untuk mempersiapkan perang yang lebih besar. Kalau saya cermati sebetulnya di hari-hari pertama gencatan senjata, 10 hari yang lalu kira-kira ya, Amerika sebetulnya sudah melanggar gencatan senjata karena melakukan pergerakan kemiliterannya. Dalam hal ini untuk tujuan memblokade. Kita paham memblokade bisa dipahami untuk mengangkat leverage ya, Amerika Serikat sebelum perundingan. Tetapi di sisi yang lain sepertinya Iran terpojok dengan pergerakan militer Amerika Serikat melalui laut. Di Teluk Oman. Ini kan satu hal ya. Dan Iran tidak bisa membalas. Iran tidak bisa melakukan serangan gitu ya, karena konteksnya adalah gencatan senjata. Dan ini yang kita khawatir sebenarnya, apa yang dilakukan Amerika Serikat dengan blokade, tujuannya adalah untuk menyiapkan perang yang lebih besar, bukan untuk bertujuan menyiapkan perundingan
yang ujungnya adalah kesepakatan. Kita khawatir di sisi itu, Mas Oke. Nasir. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Jangan-jangan gencatan senjata justru dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk mempersiapkan perang yang dengan eskalasi yang lebih besar begitu. Pertanyaan saya ke Mas Mahfud, kalau seandainya perang ini akan terjadi, ini tidak menjadi harapan kita bersama, tapi kalau seandainya terjadi, Anda melihatnya bagaimana peran dari negara-negara yang ada di Teluk, apakah mereka akan ikut terlibat langsung atau seperti apa dalam mengambil sikapnya? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Mahfud. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Tentu saja target utamanya adalah bagaimana Amerika dan Israel secara bersama-sama ingin menghancurkan sisa-sisa kekuatan militer Iran. Kalaupun fasilitas nuklirnya tidak bisa dihancurkan misalnya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menghancurkan fasilitas atau instalasi rudal jarak jauhnya. Itu yang pertama. Dan kalau itu berhasil dilakukan dalam perang lanjutan ini, maka ini akan membuka jalan bagi Amerika untuk meninggalkan Israel sebagai kekuatan dominan di wilayah itu. Dan Trump bisa mengatakan, oke, Amerika mundur dari teater perang di Timur Tengah ini, di Teluk Persia ini, tetapi sangat dia akan buka front baru, ya, buka teater baru yang kemungkinan besar ya yang terkait dengan perang antara Amerika dengan China, ya, dari perang ekonomi yang kemudian berlanjut jadi perang secara militer. Nah, yang kedua yang jadi korban memang negara-negara Teluk, ya, negara-negara GCC yang saya kira ini akan menjadi sasaran pembalasan Iran, dan itu sudah disampaikan ancaman dari Iran sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi saya kira ini memang akan menjadi total loss bagi negara-negara di kawasan Teluk Persia, negara-negara di GCC gitu ya, dan yang akan mendapat keuntungan besar dari perang berlarut ini dan berlanjut ini adalah Israel, karena dia punya agenda sendiri di kawasan itu. Baik, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Mahfud bahwa sebenarnya masih ada waktu 3 hari yang bisa digunakan oleh negara-negara yang memiliki power untuk bisa membawa Amerika Serikat dan juga Iran kembali ke meja perundingan. Anda melihat, Mas Julius, 3 hari ini siapa yang akhirnya punya posisi tawar yang penting sehingga bisa mengajak kedua belah pihak untuk ayo deh kita berunding lagi? Ya, posisi Iran itu kan sangat penting ya, di atas angin kalau saya melihat karena Hormuz, karena mengontrol. Kemarin sempat dibuka gitu ya, dengan tujuan untuk lihat etikat baik Amerika Serikat, apakah ada goodwill, ada etikat baik yang sama. Nah, kemudian ketika tidak ditemukan etikat baik yang sama, tutup lagi. Itu artinya apa? Mengembalikan ya, atau memilih kembali posisi ruling yang lebih kuat. Nah, kalau saya melihat di situ gitu, bahwa posisi Iran kalau 2-3 hari akan berunding, posisinya akan kembali kuat sama saja gitu. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat? Amerika Serikat kan yang mau dimaui kan narasi lagi ya terkait dengan uranium, gitu ya, bahwa tidak boleh ada pengayaan uranium sama sekali di Papua. Lalu kemudian uranium yang sudah diperkaya kira-kira 300-an kilogram nanti akan dikuasai oleh Amerika Serikat. Itu kan maunya Amerika Serikat ke Iran. Nah, sekarang pertanyaannya Iran mau nggak untuk melakukannya itu gitu. Dan itu justru sudah dibantah oleh pihak Iran sendiri ya, bahwa mereka sebenarnya tidak mau juga menyerahkan uranium pengayaan mereka ke Amerika Serikat. Anda membaca ini perang narasi yang dibangun kedua belah pihak ini tujuannya apa begitu? Apakah mereka akan duduk negosiasi lagi atau memang sebenarnya kedua belah pihak ini memang menginginkan perang militer terbuka di Selat Hormuz? Saya harap tidak ya, saya harap tidak gitu. Dan saya tahu dari Iran tidak menginginkan perang itu gitu. Perang itu buat Iran bukan opsi ya. Kalau Amerika Serikat kan opsi, ada pilihan untuk berperang atau tidak. Tapi untuk Iran kan berperang itu harus dilakukan karena mereka diserang. Itu semua negara akan melakukannya gitu. Perang narasi itu seperti apa? Kalau saya melihat perang narasi yang dilakukan itu sebetulnya untuk menaikkan leverage ya, kemampuan bersaingnya nanti. Itu yang saya lihat, Mas Yasir. Jadi
ada 10 poin, ada 15 poin, kan tujuannya itu gitu. Dan Iran ingin melihat, ngecek lagi apakah Amerika Serikat siap untuk menerima poin-poin yang diajukan. Baik, Itu, saya ke Mas Mahfud. Mas Mahfud melihatnya seperti apa kalau negosiasi sebelumnya dimediasi oleh Pakistan, kalau seandainya tentu kita berharap kedua belah pihak ini duduk kembali untuk negosiasi. Menurut Anda apa yang menjadi poin krusial sehingga keduanya bisa deal dalam negosiasi ini? Ya, apa yang dinyatakan oleh Menlu Iran maupun Ketua DPR Iran bahwa sampai hari ini kalaupun terjadi perundingan kedua antara Iran dan Amerika dimediasi oleh Pakistan, ada perbedaan yang masih jauh dari titik temu dari poin-poin yang ingin dinegosiasikan. Nah, dengan celah waktu yang sangat sempit 3 hari, memang kita beralasan untuk pesimis bahwa perundingan tahap kedua ini akan membuahkan hasil yang positif. Dan kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya kita harus sampai pada satu kesimpulan, walaupun kesimpulan yang dini, bahwa gencatan senjata yang 2 pekan ini sebenarnya adalah waktu yang dipakai Amerika untuk menyiapkan serangan atau eskalasi perang yang lebih besar lagi. Dan kalau itu yang terjadi, memang kita harus punya asumsi yang pahit, ya, karena ini menimbulkan kerusakan yang sangat besar, bukan saja di kawasan tersebut, tapi juga dampak ekonomi secara global. Jadi saya kira semua negara ini harus sudah mulai menghitung betul dengan asumsi bahwa eskalasi ini terjadi tidak bisa dihindarkan, dan kemudian Amerika punya 2 opsi. Dia akan melakukan serangan darat untuk menduduki atau menguasai 7 pulau di di cekungan atau di cekungan Teluk Persia itu, atau yang kedua dia akan melakukan serangan udara, menghancurkan semua instalasi militer dan sipil di dalam wilayah Iran. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya yang tadi saya katakan, Iran ingin dilemahkan secara total, secara militer, dan kemudian Amerika bisa mundur dari kawasan itu, tetapi kemudian Israel ditinggalkan untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut. Nah, pertanyaannya memang menjadi penting, kalau Amerika mundur dari teater perang di Teluk Persia, kira-kira dia akan pulang ke rumah dengan baik-baik saja atau dia justru spot perang baru itu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dan pertanyaan kita bersama, ya. Tapi yang jelas setiap negara harus punya taktik dan hitung-hitungan tersendiri, termasuk Indonesia, ya, dalam mengantisipasi perang ini. Skenario 1, 2, 3 bulan ke depan kalau perang ini masih berlangsung. Baik. Ini yang jadi concern kita bersama termasuk Indonesia. Terima kasih pengamat Timur Tengah Mas Mahfud Siddiq dan juga pakar hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, ya, Mas Julius Purwadi telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi lain, diantaranya terkait dengan upaya mengungkap siapa aktor utama yang memerintahkan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus tampaknya bakal menemui jalan buntu. Motif tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah prajurit Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI disebut hanya sebatas dendam pribadi. Catatan Kompas TV akan mengulasnya sesaat lagi.